Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan dan taatilah apa yang Tuhan katakan. Maka engkau akan menemukan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama A. Tetapi sebelumnya mari terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan berkata kepada mereka janganlah takut dan jangan tawar hati? Karena ketika kemarin, atau boleh tepatnya dalam pasal ayat yang ke-7, pasal 7. Setelah mereka sebelum-sebelumnya, dalam pasal sebelumnya, mereka menghancurkan tembok Yeriko. Mereka menjadi orang yang pongah, menjadi orang yang sombong dan tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya jangan mengambil jarahan apapun. Tapi ada orang yang rakus yang mau mencari keuntungan. Ingat, hati-hati ini. Dalam setiap kegiatan, event, selalu saja ada orang-orang yang rakus, pengecut, penipu. Dan ingat, saya mau katakan kepada kita, Tuhan pasti menghukum mereka. Sama seperti Tuhan menghukum bangsa Israel. Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan Tuhan, yang tidak mau melakukan kebenaran, maka Tuhan pasti akan menghukum mereka. Sama seperti bangsa Israel ketika ini. Ketika mereka merasa pongah, mereka merasa yakin, dan mereka tanpa pertolongan Tuhan memerangi Ai, dan ternyata mereka ditunggang langgangkan oleh bangsa Ai. Dan ada 36 orang yang tewas dan mengerikan sekali. Mereka dikejar-kejar dan penuh dengan ketakutan. Dan itu yang membuat mereka saudara-saudara takut dan tawar hati. Maka firman Tuhan mengatakan pada saat ini, don't be discouraged. Artinya janganlah tawar hati. Saudara-saudara, kata tawar hati dalam kata bahasa Alkitab Indonesia selalu diterjemahkan menjadi kecut, patah hati, putus asa, cemas, ketakutan, gempar. Dan sesuai dengan kata aslinya sebenarnya, yaitu dari kata setet, yaitu hancur, lebur, remuk. Itulah yang terjadi. Nah, situasi itu yang digambarkan, yang mau digambarkan kepada kita, maka Tuhan mengatakan jangan takut. Ketika Yosua menyelesaikan persoalan mereka, ketika ada orang-orang yang mengambil jarahan dari orang Yeriko itu, ya akan dan diambillah kembali barang-barang itu, dibakar semua, dan akan juga dibakar hidup-hidup, supaya jangan sampai ada orang yang mengikut orang yang seperti ini. Karena ini bisa mencelakai orang-orang lain atau kawanan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini peringatan juga buat kita, supaya jangan ada orang yang karena rakus berani mencuri apa yang tidak Tuhan izinkan dia lakukan. Ingat, kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan ketika kita tidak menyadari kesalahan demi kesalahan. Nah, saudara-saudara, ketika semuanya sudah diperbaiki oleh Yosua, Yosua minta tolong kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, supaya ketika dia menyerang Ai dan Tuhan memberkati, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian mereka berperang dan bangsa Ai takluk, dihancurkan dengan taktik perang mereka. Itu semua karena pemikiran Tuhan. Nah,
Apa yang mau ingin kita katakan saudara-saudara kepada kita pada saat ini? Ketaatan akan menghasilkan kemenangan. Jadi makanya taatlah dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kita akan menang baik dalam pertarungan kehidupan duniawi ini. Kita akan menang mendapatkan pekerjaan, kita akan menang mendapatkan keluarga yang harmonis, kita akan menang mendapatkan anak-anak yang lahir baik, cantik-cantik dan menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan menang tetap bertarung dalam setiap kehidupan dunia, di kehidupan sekitar kita, karena kehidupan kita ini sudah meracuni dan kita masih tetap bisa hidup dengan benar. Anak-anak kita boleh hidup dengan benar. Anak-anak kita masih mampu mendengarkan kita orang tuanya karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Makanya saudara-saudara, ketaatan itu adalah cara untuk mengungkapkan bahwa kita mempercayai Allah. Bahwa ketika kita taat, kita mau menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik kepada kita. Apa yang diperintahkan Tuhan itu akan terjadi. Maka saudara-saudara, sama seperti Nuh, dia mau melihat bagaimana karya Tuhan boleh terjadi dalam kehidupannya. Maka dia taat. Itu yang dikatakan juga yang kedua, saudara-saudara, ketaatan adalah cara kita menyaksikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita tidak mengerti, bahkan sering sekali kita tidak mengerti caranya Tuhan. Tapi ketika kita taat, maka kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa boleh terjadi dalam hidupnya. Sama seperti Nuh tadi. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat perahu di atas gunung. Secara logika itu tidak akan mungkin. Tetapi dia mau taat mengerjakan. Sekalipun banyak orang mengatakan Nuh sudah gila, tapi dia tidak peduli karena dia mau taat kepada Tuhan. Abraham juga mau taat kepada Tuhan ketika dia harus mempersembahkan anak satu-satunya yang dia sudah tunggu begitu lama. Tapi dia mau percaya setiap perkataan Tuhan adalah kebenaran dan dia mau lakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mau melakukan dan taat dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita melihat keajaiban demi keajaiban. Hal-hal luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat, maka orang-orang yang mandul sekalipun, orang-orang yang sudah tua pun akan bisa melahirkan anak. Ketika kita mau taat, ekonomi kita yang sudah hancur pun, maka Tuhan akan memberikan apa? Pemulihan demi pemulihan. Ekonomi akan semakin baik. Dan ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka keluarga yang sudah berantakan pun bisa dipulihkan kembali. Ketika kita mau taat, maka iman kita semakin diteguhkan dan kita bisa melihat hal yang luar biasa. Biarlah kita semakin taat supaya kita bisa melihat cara Tuhan bekerja dan kita percaya kepada Dia. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang taat, supaya kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Hal-hal yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah menjadi orang taat, maka engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.